Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bertemu kembali di channel Assalam TV yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 114. Di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Tuhan kami, zidni ilman, tambahlah aku ilmu. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memang menunjukkan kepada kita supaya terus bertambah dan bertambah ilmu. Karena dengan ilmu diharapkan dapat melahirkan iman. Dengan ilmu dapat melahirkan akidah. Dengan ilmu dapat melahirkan tauhid. Dengan ilmu akan sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya ya banyak yang menyimpang dari pada hasil ilmu itu sendiri. Dengan bertambahnya ilmu yang diharapkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga dengan ilmu justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bisa dilihat dari tujuan atau niat daripada mencari ilmu itu sendiri. Ada seseorang yang memang tujuan mencari ilmu itu dapat meraih rezeki sebanyak-banyaknya, dapat meraih uang sebanyak-banyaknya. Dengan terus bertambah ilmu, bertambah uang. Dengan menambah ilmu, menambah tinggi jabatannya, menambah gelar sosialnya, menambah gelar pendidikannya. Dengan bertambah ilmu, dapat bertambah popularitasnya, dan lain sebagainya. Hadirin Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tujuan ilmu hanya untuk itu, tentu ini akan terjadi penyimpangan-penyimpangan daripada tujuan daripada mencari ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengutip salah satu penggalan ayat yang disampaikan, penggalan atau qaul yang disampaikan oleh Imam Zarnuji dalam kitab yang cukup fenomenal, yaitu dalam Ta'lim Muta'alim. Beliau mengatakan bahwa wajam bagi ayanwiya litulabil ilmi ridallah. Dan hendaklah ada niat dan tujuan untuk mencari ilmu itu adalah yang pertama ridallah ta'ala, yaitu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak tertanam dan hendak menjadi tujuan daripada mencari ilmu itu adalah ridallah ta'ala yang pertama, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang mencari ilmu itu adalah tujuan yang pertama supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka berarti harus kenal dulu. Ya kan? Dengan ilmu itu harus kenal siapa pencipta kita, siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga harus dicari ridhonya, harus dicari cintanya. Maka tentu tidak akan sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengenal penciptanya sebelum kita mengenal dirinya sendiri dulu.
kenal terhadap dirinya, atau dikenal dengan ma'rifatun nafas, mengenal dirinya. Nah, jadi tujuan mencari ilmu itu urutannya, puncaknya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi urutannya carilah ilmu. Dengan ilmu itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal Allah itu sebagai Khaliq, Allah sebagai pencipta. Bisa mengenal Allah sebagai Ar-Razzaq, bahwa Allah sebagai pemberi rizki. Bisa mengenal dengan ilmu itu Allah sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengurus. Bisa mengenal dengan ilmunya itu Allah sebagai Al-Hakim, sebagai pemberi keputusan atas manusia. Nah, sebelum mengenal itu, mesti dengan ilmunya harus sampai kepada mengenal dirinya. Mengenal dirinya. Siapa dirinya sebetulnya? Maka hari ini banyak orang yang tidak kenal terhadap dirinya. Siapa dirinya yang sebenarnya? Dari mana dirinya tersebut? Sedang apa ada di sini? Kemudian apa yang harus dikerjakan dan hendak kemana? Nah, maka dengan ilmu itu, sebelum sampai kepada ridho Allah Ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan-tahapan yang harus dipahami dan harus ditambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, katakanlah, ya Allah, tambahlah aku ilmu, tambahlah ilmu. Tambah untuk supaya kenal terhadap diri. Tambah supaya kenal terhadap siapa penciptanya. Setelah kenal, maka yang dicapai dan hendak yang akan dicapai adalah ridhonya. Itu yang pertama. Jadi hendaklah ada niat, hendaklah ada tujuan bahwa untuk mencari ilmu itu adalah untuk mencapai ridho Allah Ta'ala, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Zarnuji, bahwa tujuan mencari ilmu itu adalah darul akhirah, yaitu untuk sampai kepada tempat di akhirat nanti. Seperti kita pahami bahwa ya di akhirat itu kan hanya ada dua alternatif. Kalau nggak surga berarti neraka. Itu. Nah, dengan ilmu dapat mengantarkan seseorang sampai kepada darul akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi ini adalah urusan iman, urusan keyakinan. Dan keyakinan itu harus dibantu, harus dibangun. Yang dasarnya tiada lain adalah ilmu. Yang dituju tiada lain adalah darul akhirah. Tempat di mana tempat itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Itu yang dicari, itulah yang dituju. Bagaimana ilmu dapat mengantarkan seseorang kepada sebuah keyakinan, sehingga keyakinan itu sampai kepada sebuah tempat, yaitu tempat yang kekal dan abadi, dan tempat yang lebih baik daripada yang ada di dunia sekarang ini. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim tersebut dikatakan, hendaklah ada bagi orang yang mencari ilmu itu, bagi orang yang menuntut ilmu itu, wa ijalatun jahli anin nafsih, yaitu hendaklah ada tujuan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Seseorang harus berupaya dengan ilmunya itu untuk menghilangkan, untuk melenyapkan kebodohan dalam dirinya. Sebagaimana kita pahami bahwa seseorang yang lupa diri, tidak tahu diri, seperti tadi disampaikan bahwa tidak tahu dari mana, kemudian sedang di mana, apa yang harus dikerjakan, dan akan kemana setelah ini. Nah, itu menjadi sebuah keharusan supaya kita bisa dan mampu menjawab bahwa kita sebetulnya adalah orang surga, penduduk surga.
sebagaimana nenek moyang kita atau Adam itu berasal dari surga. Pada dasarnya bahwa kita itu adalah penduduk surga, orang surga. Namun dengan satu dan lain hal, Adam terusir karena dosa, karena kesalahan, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, terusir dari surga, dari penduduk surga diusir karena atas dasar kesalahannya. Kemudian setelah terusir itu kita berada di dunia ini. Berarti di dunia ini adalah tempat di mana seseorang atau kita sebagai anak dan cucu Nabi Adam itu untuk berusaha bagaimana bisa kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu surga. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, bahwa dengan ilmu dan dapat melahirkan amal, dan dengan amal dapat sampai kepada tahu terhadap dirinya, tahu siapa Robnya, tahu apa yang diinginkan daripada Robnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan, kata beliau, ijalatul jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan terhadap dirinya, bodoh terhadap eksistensi dirinya, bodoh terhadap Robnya, bodoh terhadap tujuan hidupnya, seperti halnya di zaman jahiliyah, zaman kebodohan itu. Artinya bodoh dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bodoh dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mencari ilmu supaya tertanam keimanan kita, supaya tertanam akidah kita, tertanam tauhid kita, kita sampai mengenal diri kita, mengenal siapa Rabb kita, sehingga kenal terhadap diri kita, kenal terhadap Rabb kita, itu akan berdampak kepada upaya untuk mencapai ridhonya, mencapai dampak daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini tentu kita harus berupaya, berusaha untuk terus menambah daripada ilmu, menambah pengetahuan kita, untuk sampai kepada kita kenal terhadap diri kita, kenal daripada tujuan hidup kita yang sebenarnya, tidak tergelincir, tidak terarahkan, tidak terpolarisasi dengan kehidupan yang memang kehidupan itu menyimpangkan kita dari tujuan yang sebenarnya, yaitu darul akhirah, tempat akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Assalam TV rahmatullah, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.